Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian, khususnya Sivitas Akademika Sura yang dirahmati Allah, kita melanjutkan membaca dan memahami himpunan putusan tarjih. Kemarin itu sampai kepada iman kepada Allah, berarti kita akan melanjutkan iman kepada malaikat. Perlu saya ulangi lagi, Islam yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu adalah Islam manhaji, bukan Islam madhabi. Ini tolong, karena di sini ada ketua majelis tarjih PDM, nanti kalau keliru saya diingatkan. Mana tadi? Karena beliau yang punya otoritas ketarjian. Jadi Islam yang dikembangkan oleh Muhammadiyah ini adalah Islam manhaji, Islam yang dibangun di atas manhaj, sistem pemahaman. Bukan Islam menurut madhab siapa, bukan. Jadi mohon maaf, Muhammadiyah selalu menghormati pihak-pihak yang berbeda. Saya beri contoh misalnya, ini karena memang penting sekali. Di kalangan Nahdliyin itu berbeda dalam mengembangkan Islam ini. Jadi di kalangan Nahdliyin itu menganut Islam madhabi, Islam sesuai dengan madhab yang 4, tetapi yang dipilih adalah Imam Syafi'i, jadi madhab Syafi'i. Di dalam masalah tauhid atau akidah, mereka menggunakan ya madhab juga ya, firqah Asy'ari. Jadi akidah mereka itu akidah Asy'ariyah. Jadi selalu nempel kepada pemahaman imam tertentu. Dalam masalah tasawuf, umumnya mereka menggunakan kiblat Imam Ghazali. Nah, gitu. Nah, Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri pada firqah atau madhab tertentu. Itu selalu saya ulang-ulang supaya kita ini paham dalam memahami agama. Di masyarakat itu tentu ada macam-macam itu. Nah, saya ingin memberi catatan akhir tentang iman kepada Allah. Jadi Allah itu adalah, kemarin itu di permulaannya, billahi rabbuna, gitu ya. Allah itu adalah Rabb kita. Dalam akidah disebut tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi kerububiyahan Allah itu terkait dengan penciptaan dan pemeliharaan alam semesta, termasuk manusia. Kita hidup ini yang ngerob kita itu Allah, yang mendidik kita itu Allah,
Makanya di UIN itu ada fakultas tarbiyah, itu fakultas pendidikan. Yang kedua, uluhiyah. Jadi zat yang paling tepat untuk diibadahi itu adalah Allah. Tauhid uluhiyah disebut juga tauhid ubudiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Nah, ini mengenai sifat-sifat Allah. Tarjih berpendapat atau berkeyakinan gitu ya, bahwa sifat-sifat Allah itu adalah semua sifat yang sempurna. Kita kenal di masyarakat, misalnya di masjid-masjid atau di musola tertentu, biasanya dulu, sekarang rada angel. Dulu itu kalau pujian menjelang qomat itu ada nyanyi, apa namanya itu, melakukan wujud kita mbako mukhalafatul lil khawatithi qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Itu urut-urutan wujud kita mbako dan seterusnya itu dihitung 13 dan ditambahi 7 sehingga 20, dikenal dengan sifat 20. Itu adalah urutan dalam akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Jadi sifat Allah itu dibatasi 13, nek 13 ditambahi dadi 20 itu. Mulai qadiran, muridan, nah itu sampai hayan samian. Itu bagi Muhammadiyah dalam hal ini tarjih berketetapan sifat Allah tidak dibatasi 13-20. Tetapi semua sifat-sifat kesempurnaan itu milik Allah. Saya teringat Bung Karno itu pernah mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. Waktu itu baru perubahan dari IKIP ke universitas. Orasi Bung Karno ketika mau dilantik menjadi Dr. Honoris Causa itu, beliau menyatakan, saya tidak setuju kalau Allah dibatasi dengan sifat 20. Karena Allah itu punya sifat yang sempurna dan lengkap. Setelah kita telusuri, ternyata promotornya itu adalah Profesor Dr. Baroroh Barit. Jadi pertanyaannya, ini memang murni pikiran Bung Karno atau memang arahan dari Profesor Dr. Baroroh Barit? Profesor Dr. Baroroh Barit itu profesor perempuan pertama di Indonesia. Beliau menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah 5 periode. Dan beliau sangat paham tentang tarjih ini. Sehingga pidato orasinya Bung Karno itu menyatakan bahwa saya tidak setuju kalau sifat-sifat Allah dibatasi. Berarti kekuasaan Allah terbatas. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak terhitung. Ternyata promotor utamanya adalah Profesor Dr. Siti Baroroh Barit, dan beliau adalah tokoh Aisyah, memimpin Aisyah paling lama 5 periode. Profesor Baroroh Barit itu adalah keponakannya Nyai Walidah Dahlan. Nyai Walidah berarti anaknya adiknya Nyai Walidah. Jadi memang masih darah biru. Baik, jadi seperti itu. Allah memiliki sifat yang tak terhitung, tidak dibatasi. Meskipun begitu, tarjih menghormati
pihak lain yang berbeda. Jadi tidak kemudian itu salah, enggak. Maka ini yang terus dikembangkan oleh Muhammadiyah. Jadi saya kira ke depan ini pernah disampaikan oleh Prof. Din Samsudin, melihat keputusan himpunan putusan tarjih seperti ini, sebenarnya kader-kader Muhammadiyah ke depan tuh punya tugas yang sangat berat untuk mengembangkan pemahaman Islam sebagaimana yang difahami oleh Muhammadiyah ini, yang selalu dinamis gitu ya, dan tidak beku, tidak opo jare gitu, tapi terus berkembang. Dan itu pernah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri ketika pengajian begini ini. Kiai Suja, salah seorang muridnya, menyatakan, Yai, mbok ya pikiran-pikiran Yai Dahlan itu ditulis biar nanti kami ini bisa mewarisi pemikirannya. Apa jawaban Kiai Dahlan? Engko nek tak tulis kabeh, pikiranku ini nanti ke depan menjadi mazhab Dahlan. Mungkin memang waktu itu kan belum ada jurnal, belum ada apa namanya, penulisan-penulisan ilmiah, belum ada skripsi dan lain sebagainya. Jadi ya Dahlan begitu, wes kamu silakan berpikir secara bebas, tapi frame-nya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Saya tidak ingin bahwa Muhammadiyah, bahwa pikiran saya menjadi mazhab. Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Muhammadiyah ini sebuah organisasi yang mengembangkan Islam secara dinamis, itu dengan frame Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu perlu difahami dan nanti akan terus berkembang. Baik. Berikutnya iman, al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat. Yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala malaikatan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Yajibu, wajib, alaina, atas kita, pada kita semuanya, an nu'mina, untuk beriman, bi anna lillahi ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu malaikatan, punya malaikat-malaikat, uli ajnihatin, yang memiliki sayap, mathna, 2, wa thulatha, dan 3, wa ruba, dan 4. Jadi kita wajib percaya bahwa Allah itu punya malaikat, dan malaikat-malaikat Allah itu jumlahnya juga tidak terbatas, tidak terbatas, melebihi jumlah manusia. Nah, seringkali dalam benak kita itu kadang-kadang ya, karena memang ini pelajaran dari awal ya, di musola-musola, di ngaji-ngaji itu, sehingga pokoknya malaikat itu ada 10 gitu. Cuma kadang-kadang jadi benturan pikiran, kadang-kadang kayak malaikat Israel nyabut nyawa itu no Surabaya, no mati, no Jakarta, no mati, ya apa caranya malaikat di situ. Nah, kadang-kadang itu jadi benturan seperti itu. Apalagi akhir-akhir ini malaikat Israel nyabut nyawa borongan ya. Banjir bandang seperti yang terjadi di Sumatera. Gimana itu? Ini perlu kita rubah mindset kita. Malaikat Allah itu jumlahnya melebihi jumlah manusia. Wa annahum ibadum mukramun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, para malaikat itu tidak memiliki nafsu syahwat, dia menghormat, mukramun ya, dia tunduk kepada perintah Allah terus menerus sejak diciptakan sampai kiamat. Ada yang sujud saja, sujud terus menerus. Jadi malaikat itu seperti itu. Karena apa? Dia tidak punya nafsu, tidak punya syahwat.
tidak punya akal. Ya. Ada makhluk Allah itu yang punya nafsu ya seperti kita ini. La ya'sunallah ma amarahum. Tidak ada malaikat yang membantah perintah Allah. Mereka tunduk taat. Wala ya'kuluna wala yashrabun. Mereka tidak makan, tidak minum. Wala yatazawwajuna wala yanamun. Mereka tidak beristri. Ya, ada yang mengatakan bahwa yadhunnun annal malaikata mu'annats. Jadi malaikat itu seorang wanita. Ada yang mengatakan laki-laki. Tidak, jadi malaikat itu ya makhluk lain, bukan seperti manusia. Jadi mereka tidak makan, tidak minum, tidak beristri, wala yanamun, tidak tidur. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih, menyembah tasbih itu memahasucikan Allah siang dan malam. Jadi tidak ada hentinya, tidak ada istirahatnya mereka itu. Beda dengan kita, bekerja istirahat, malam tidur, bangun lagi. Malaikat tidak mengenal istirahat, non-stop. Walikulli wahidin minhum maqamun ma'lum. Walikulli wahidin, dan setiap person malaikat itu minhum, di antara mereka itu maqamun ma'lum, punya tugas-tugas yang tertentu itu. Faminhum hamalatul ars. Ada sebagian di antara mereka itu yang tugasnya hamalatul ars, mengangkat aras. Ars itu bahasa kita itu singgasana gitu ya. Nah, ini juga ada ketetapan di tarjih ya. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akidah itu tarjih tidak akan melakukan takwil itu. Tapi kalau ayat-ayat selain akidah, misalnya untuk fikih, untuk menentukan hukum-hukum, bisa ditakwil. Tapi kalau berkaitan dengan akidah, tidak ada takwil, tidak menggunakan takwil. Misalnya aras itu singgasana Allah. Allah punya singgasana. Singgasananya itu kayak apa? Besarnya sebesar apa? Ya sudah, tidak usah difikirkan itu. La takyif wala tamfil, bila kaifa wala mithal. Jadi tidak bisa dibagaimanakan, tidak bisa dicari contohnya. Apakah aras Allah itu magrong-magrong gitu seperti istana gitu? Ada yang kemudian mentakwilkan, tapi tarjih tidak. Ada lagi yadullah fauqa aydihim yang kemarin itu sudah kita bahas. Allah punya tangan Allah yadullah fauqa aydihim, di atas, mengalahkan tangan-tangan mereka. Para ahli takwil mengatakan bahwa yadun ini artinya kekuasaan, tapi tarjih tidak mentakwilkan. Allah memang punya tangan, tapi tangan Allah jangan dibayangkan seperti tangan manusia. Gitu. Jadi kalau ayat-ayat berkaitan dengan akidah itu tidak menerima takwil. Wa minhum safaratun ka Jibril wa Mikail wa minhum hafadzatun wa minhum mangkatabun wa minhum katabatun. Jadi ada malaikat-malaikat seperti Jibril, Mikail, wa minhum hafadzatun, malaikat penjaga, wa minhum katabatun. Jadi katabatun itu jamaknya katibin, malaikat pencatat. Nah, jadi ada ayat Allah
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak terjadi satu gerakan pun di antara manusia ini illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sampingnya itu ada raqibun, ada atidun. Nah, mereka itu adalah katibin. Malaikatnya itu katibin, malaikat pencatat. Nah, laki-laki ini kemudian berbeda pemahaman dengan akidah Asy'ariyah. Jadi raqibun itu artinya malaikat itu sifat, bukan nama ya, kata sifat. Raqibun itu yang dekat, atidun itu yang peka. Jadi gerak-gerik manusia itu selalu dicatat oleh petugas, oleh katibin. Nah, gitu. Jadi saya pernah menyampaikan itu waktu menjadi tim penulis buku pelajaran Ismuba di Jawa Timur waktu itu. Jadi yang pertama, kalau kita mengacu kepada tarjih, ya jangan lagi menggunakan sifat-sifat Allah lalu wujud kita bako dan seterusnya, itu urut-urutannya harus seperti itu. Tidak ada, karena tarjih tidak begitu. Nah, malaikat juga begitu, urut-urutannya harus ini nah gitu. Nah, gitu. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Jadi ini bahan untuk dikembangkan oleh generasi baru, para ilmuwan, para zu'ama, ulama Muhammadiyah itu memahami akidah seperti ini. Wala yajuzu lana an nasifal malaikata illa bima warada anis syar'i. Kita tidak boleh memberi sifat-sifat, memberi tanda-tanda, memberi nilai-nilai kepada malaikat kecuali sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Bahwa wujud kita bakok, iya itu sifat Allah. Bahwa malaikat Jibril, Mikail, Israfil, iya itu adalah malaikat-malaikat Allah. Tetapi tidak harus urut-urutannya seperti itu. Lam yutalibnallahu bi an na'lama mahiyatul malaikah bal amaranallahu bil imani biwujudihim wa qad ra'ahumul anbiya'u fi suratin basyariyatin wa ghairiha. Jadi kita diperingatkan, ya ini penetapan tarjih sendiri ya. Kita tidak bisa berpikir lebih jauh tentang mahiyatul malaikah, tentang materi malaikat itu kayak apa. Kita hanya diwajibkan untuk iman, untuk percaya. Itu. Bahkan dalam banyak hadis ya, riwayat, ada malaikat itu yang sekali turun saja sayapnya bisa menutupi langit sehingga menjadi gelap seperti mendung. Itu tidak tahu sayap berapa gitu. Tapi di Al-Quran ya mathna wa thulatha wa ruba. Jadi malaikat bersayap. Ya, jadi gambar malaikat seperti ini itu sama sekali tidak dituntun oleh syariat. Wa qad tawatara khabaru dzalika wa la yumkinuna an nasifal malaikata illa bima warada anil ma'sumi sallallahu alaihi wasallam binaklin sahihin. Jadi kita tidak bisa menyifati apapun tentang malaikat itu ya, diingatkan gitu ya, kecuali dengan sesuai apa yang dituntunkan oleh syariat, bahwa malaikat itu ya maksum, terjaga, dan dia punya tugas-tugas tertentu, dia tidak mungkin bermaksiat kepada Allah gitu. Jadi itu. Jadi itu seperti al-imanu bil malaikah, saya kira cukuplah itu, seperti itu. Berikutnya al-imanu bil kutub. Ini kita selesaikan rukun iman ini. Iman kepada kitab-kitab Allah.
yajibu alaina an nu'mina bi annallaha azza wa jalla anzala kutuban ala rusulihi li islahil bashari fi dinihim wa dunyahum. Yajibu alaina, wajib bagi kita, an nu'mina, untuk beriman, bi annallaha azza wa jalla, bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla anzala, menurunkan, kutuban, kitab-kitab. Kutub itu jamak dari kitab, ala rusulihi, kepada utusan-utusannya, rasul-rasulnya, li islahil bashar, untuk menyelamatkan manusia, fi dinihim wa dunyahum, baik agama mereka maupun dunia mereka. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini kaitannya itu dengan rumusan tarjih. Nanti silakan dilihat halaman 278 ya. Ma huwa din huwa ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati lissalahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Jadi agama Islam itu oleh tarjih didefinisikan dua makna. Yang pertama, agama Islam secara umum, yaitu ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihim, apa yang telah disyariatkan oleh Allah ala lisani anbiya'ihim, lewat lisan para nabinya. Isinya apa? Minal awamiri wan nawahi wal irsyadat. Isinya adalah perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk. Lisolahil ibadi. Nah, ini kata islah, untuk keselamatan manusia, dunyahum wa ukhrahum. Nah, kemudian pengertian Islam alladzi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yakni yang turun kepada Nabi Muhammad, huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah, yaitu apa yang telah turun di dalam Al-Quran dan apa yang tertuang di dalam hadis yang sahih. Jadi sunnah sahihah itu oleh Munas Tarjih tahun 2000 di Jakarta itu dilengkapi. Yang dimaksud sunnah sahihah itu adalah sunnah makbulah. Tapi ini tidak boleh merubah redaksi pengertian agama ini. Tetap saja ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah wa maknahu, yakni sunnah makbulah. Isinya apa? Minal awamiri wan nawahi wal irsyadati. Tujuannya apa? Lissolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Minha, di antara kitab-kitab itu adalah Az-Zabur li Daud. Ada kitab Zabur disampaikan kepada Nabi Daud. Jadi kalimat yang digunakan minha, sebagian, di antaranya. Wat Taurat li Musa, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Wal Injilu li Isa, Allah menurunkan Injil kepada Isa. Wal Quran li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyyin alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah khatamin nabiyyin, penutup nabi. Ada ayat ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu penegasan. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Sementara di dunia ini ada sebuah aliran namanya Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah ini satu kelompok yang menyatakan diri sebagai pengikut Ahmad, bukan pengikut Muhammad. Nah, gitu.
Dalilnya apa? Mereka menggunakan makna dari surat As-Saff itu. Ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? Falamma ja'u bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin itu ya. Sebelum itu apa ayatnya? Nah, bahwa ismuhum Ahmad. Nah, itu. Jadi orang-orang Ahmadiyah meyakini bahwa Nabi Muhammad ini iya, tapi setelah ini masih ada nabi lagi. Namanya Nabi Ahmad. Ternyata kemudian muncul orang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu dari India. Nah, inilah nabi setelah Nabi Muhammad itu. Sehingga dia menyatakan saya ini adalah utusan Allah. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa itu pernah bilang dalam ayat itu, surat As-Saff ya, ayat berapa? 4 apa 5 itu, bahwa nanti risalah ini akan diteruskan oleh Nabi setelah aku, namanya ismuhu Ahmad. Nah, orang Ahmadiyah menunggu sampai datangnya orang yang bernama Ahmad dan mengaku sebagai Nabi. Nah, itu. Akhirnya muncul Mirza Ghulam Ahmad, lah itulah Nabi mereka. Padahal dalam sejarah Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, gimana itu? Innali khamsatu asma. Nabi Muhammad sendiri bersabda, saya punya nama sinonim 5. Ana Muhammad. Nama saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmad. Jadi Ahmad itu pemberian nama dari ibu Siti Aminah, sedangkan Muhammad dari Abdul Muthalib. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya orang yang dihapus dosanya. Stipo itu Mahi itu namanya. Wa ana Al-Hashir. Nama saya adalah Hashir, meskipun tidak populer gitu ya. Ini ucapan Nabi sendiri. Nama saya Hashir, Nabi Hashir gitu ya. Tapi tidak populer. Hashir itu adalah yahsyurun nas yaumal qiyamah. Apa? Dia seorang seperti penggembala kambing gitu ya. Wah, semuanya tunduk mengikuti aku. Nah, itu Hashir. Dan yang kelima wa ana aqib. Nama saya juga Aqib. Tapi 2 yang populer, Muhammad dan Ahmad. Sehingga itu bisa menguatkan ayat ini, bukan Mirza Ghulam Ahmad, tapi memang Ahmad itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi khatamin nabiyyin alaihi wassalatu wassalam. Wa annal Qur'ana kalamullah. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah. Wa akhirul kutub. Dan Quran itu adalah puncak atau akhir dari kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Al-munazzalah wa annahu yashtamilu ala ma lam yashtamil alaihi ghairuhu. Karena Al-Quran itu turunnya terakhir, maka dia yastamil. Jadi dia mengandung kandungannya itu melengkapi yang kitab-kitab yang lalu tidak ada. Kitab-kitab yang lalu yang tidak ada itu dimuat. Yang kedua juga menjadi koreksi, meluruskan pemahaman para ahlul kitab itu ya. Minas syara'i wa makarimil akhlak wa fadailil ahkam. Jadi tentang syariat,
wa makarimil akhlak, dan kesempurnaan akhlak, wa fadhailil ahkam, dan keutamaan hukum Allah. Jadi seperti itu yang sampai sekarang menjadi debatable di kalangan para ilmuwan termasuk para ulama. Apakah orang Yahudi, orang Kristen sekarang ini itu masih layak disebut ahlul kitab? Jadi ahlul kitab itu orang-orang yang memegangi kitab suci. Nah, jadi ada yang mengatakan perlu dilakukan redefine, jadi redefinisi, gitu ya, definisi ulang. Karena apa? Kitab-kitab yang pernah ada sebelum Al-Quran sampai sekarang itu susah dicari teks aslinya. Gitu. Sehingga mengalami perubahan, apalagi ketika diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain. Konon di Indonesia Injil ini sudah 3 kali ada terjemahan, dan masing-masing juga tidak ada perubahan, ada tidak sama. Nah, itulah sebabnya maka ahlul kitab yang sekarang ini apakah masih layak ditempelkan kepada mereka ini? Sebagian mengatakan sudah tidak layak. Jadi ahlul kitab itu ya orang yang memegangi kitab yang masih sebagaimana aslinya ya zaman dulu itu. Nah, kalau Quraisy Shihab mengatakan ya bagaimanapun bentuknya, ya pokoknya mereka memegangi kitabnya itu ya sudah termasuk ahlul kitab kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu menjadi problem. Tetapi kalau Al-Quran insya Allah ini satu-satunya kitab yang masih otentik, gitu. Otentik. Karena banyaknya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Jadi alhamdulillah barangkali ada keluarga ya di antara Sivitas Akademika ingin punya anak yang hafid Al-Quran. Kampus kita ini punya ma'had ya, Ma'had Umar bin Khattab. Nah itu di situ ada 3 kegiatan. Pertama itu tahfidzul Quran, insya Allah 2 tahun untuk dijamin hafal 30 juz. Dan nanti kalau ingin menambah hafid sanad, nah itu ditambah kira-kira 6 bulan. Jadi sanad itu para instrukturnya ini memang punya ijazah sanad dari Timur Tengah gitu ya. Meskipun tidak banyak yang mengikuti ya, karena itu kalau mengikuti program sanad itu memang agak berat itu ya. Jadi para instruktur itu ngetesnya itu luar biasa ya. Membaca 1 ayat disuruh meneruskan setengah ayat. Nah gitu. Jadi monggo barangkali di antara Bapak Ibu saudara-saudara punya anak, punya adik, punya tetangga yang ingin memperdalam tahfidzul Quran itu silakan. Ada, kita punya ma'had pondok khusus. Di samping itu bahasa Arab. Jadi ini merupakan roh. Dan yang ketiga itu ada program kader ulama tarjih. Nah, ini bagaimana nanti lulusan dari situ itu menjadi orang-orang yang mampu memahami himpunan putusan tarjih ini. Oke, ini mesti syarat ini. Ya, oke. Jadi hari ini kita menyelesaikan iman kepada malaikat dan iman kepada kitab-kitab Allah. Dugaan saya tadi selesai kitab iman, ternyata belum. Baik, jadi seperti itu. Sebelum kita memahami masalah-masalah lain, misalnya hukum dan lain sebagainya, dan mungkin juga nanti perlu saya sampaikan, perlu ada sekali-sekali ada ini tayangan LCD ya, tentang usul tarjih. Jadi bagaimana majelis tarjih itu dalam menetapkan hukum. Iku ono kok idae, gak ujuk-ujuk tadi itu enggak ada prosesnya gitu ya.
Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi Islam ini akan terus berkembang, membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau-beliau yang telah mendahului kita dan kita bisa mengembangkan sehingga benar-benar agama Islam membawa rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin, apalagi hanya rahmatan lil akademiyin, gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.